Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang terkasih. Kembali hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam persekutuan Ibu Maria. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kekasih kami, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang memperhatikan kami dan yang memelihara kami setiap waktu, dan yang terus menatang kami di dalam kehidupan ini. Kami tahu Tuhan, kami tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kekuatan kami dari Tuhan. Kalau kami di luar Tuhan, maka kami tidak akan bisa mengerjakan apa-apa pun yang menurut Tuhan itu baik. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya kami setia dan rindu terus diperlengkapi oleh Tuhan. Dan pada kesempatan ini kebenaran firman Tuhan kami rindu untuk membaca dan merenungkannya. Kiranya Tuhan memberkati tiap-tiap kami. Meskipun kami melakukannya secara daring, kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya roh Tuhan bekerja. Roh Tuhan menolong tiap-tiap kami. Untuk kami boleh menikmati hadirat dan kehadiran-Mu. Berkatilah ibadah kami hari ini. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Yesus, kami siap untuk belajar dari firman-Mu ya Allah. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita, ibu-ibu yang terkasih. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hingga sejauh itu, ibu-ibu yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah mengandalkan Tuhan. Satu tema yang sangat luar biasa. Dan tema ini saya tidak mengerti apakah ini kemudian diangkatkan. Apakah sudah terjadi dekadensi pengandalan akan Tuhan dari persekutuan Ibu-Ibu Maria? Saya tidak tahu itu. Tetapi saya kira ketika tema ini diangkatkan, mengandalkan Tuhan, bukan berarti mau mengatakan bahwa kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Tetapi kita diingatkan untuk setiap waktu mengandalkan Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran ini, ibu-ibu yang terkasih. Firman Tuhan ini disampaikan kepada Yeremia, dan Yeremia menyampaikan kepada orang-orang Israel, suku Yehuda. Firman ini disampaikan kepada raja, kepada imam, kepada nabi, dan rakyatnya yang tidak mengandalkan Tuhan lagi. Mereka tidak mengandalkan Tuhan lagi. Firman ini disampaikan. Yeremia 1 ayat yang ke-10 itu. Ibu-ibu bisa membacanya. Mereka tidak mengandalkan Tuhan lagi dalam segala hal. Baik nabi, baik raja, bahkan rakyat. Bahkan Yeremia 2 ayat yang ke-8 itu. Nabi-nabinya bahkan berkata palsu. Mereka tidak bertanya lagi. Orang-orang ini, suku Yehuda ini tidak bertanya lagi kepada Allah. Kepada Allah nenek moyang mereka yang sudah menyelamatkan nenek moyangnya dari perbudakan Mesir. Dan yang memimpin mereka hingga ke tanah Kanaan yang mereka diami saat ini. Tanah yang penuh dengan madu dan susunya itu. Yeremia 2 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7 itu. Mereka tidak bertanya lagi kepada Allah. Allah Yahweh itu. Allah yang maha kuasa itu. Pada saat itulah firman ini disampaikan. Malahan bangsa ini hidup seperti suku bangsa yang ada di Kanaan yang mereka jumpai. Memiliki banyak Allah yang bukan Allah. Yang jumlahnya hampir sama dengan banyaknya kota-kota yang mereka diami.
Yeremia 2 ayat yang ke-28b itu. Artinya apa? Hampir setiap pelosok kota di suku Yehuda itu, baik raja, imam, nabi, mereka memiliki Allah yang bukan Allah Yahweh. Sesuatu yang sangat ironi, ibu-ibu yang terkasih. Mereka yang menikmati kasih Allah, tapi sekarang mereka mengikatkan diri kepada Allah yang bukan Allah Yahweh. Ini menimbulkan murka Allah. Ini menimbulkan sakit hati Allah. Dan Allah menetapkan Yeremia sebagai lawan mereka. Sebagai lawan suku ini, Yehuda ini, Israel ini, raja, imam dan nabi dan seluruh rakyatnya. Menjadi lawan mereka untuk mencabut, untuk merobohkan, untuk membinasakan, untuk meruntuhkan, dan untuk membangun, dan untuk menanam kembali. Yeremia 1 ayat yang ke-10b itu. Hingga mereka masuk ke pembuangan di daerah utara. Dalam kondisi yang tidak akan didengarkan oleh orang Yahudi. Yang sudah berubah setia menjadi pohon berbau busuk. Pohon anggur liar. Seperti dituliskan di dalam Yeremia 2 ayat 21b. Namun Allah berfirman kepada mereka lewat Nabi Yeremia. Bagaimana rahasia untuk memperoleh kehidupan yang berkemenangan? Bagaimana rahasia supaya mereka dipulihkan kembali? Itulah yang kita lihat, yang akan kita pelajari. Bagaimana rahasia mengalami hidup yang berkemenangan, hidup yang diberkati Tuhan. Yang pertama, ibu-ibu yang terkasih, andalkanlah Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-7 itu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. NIV menuliskan demikian, ibu-ibu yang terkasih. Trust in the Lord. Trust in the Lord. Sangat ironis sekali memang, ibu-ibu. Allah Yahweh yang dalam kasihnya, yang dalam kesetiaannya memperhatikan orang Israel sejak dari mulanya. Bahkan waktu mereka di Mesir hingga ke tanah Kanaan itu. Yang kesetiaannya sudah terbukti. Sekarang mereka tidak mengandalkannya lagi. Mereka tidak mengakuinya lagi sebagai Allah. Mereka melupakan dia sebagai Allah. Mereka melupakan Allah yang memilih mereka menjadi kekasihnya. Ibu-ibu yang terkasih, itulah sebabnya Allah berseru kepada mereka lewat Nabi Yeremia. Andalkanlah aku. Trust in the Lord. Karena tidak ada yang salah yang pernah dilakukan oleh Allah. Namun mereka meninggalkan dia. Semua kebaikan Allah nyata dalam hidup mereka. Di dalam kesempurnaan. Di dalam banyak hal yang dikerjakan oleh Tuhan. Namun mereka melupakan dan membelakangi Allah. Mereka menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar itu. Allah berseru kepada mereka, andalkanlah aku. Trust in the Lord. Sama seperti yang saya katakan sebelumnya, ibu-ibu yang terkasih. Saya tidak tahu bagaimana dengan ibu-ibu sekarang. Apa persoalan ibu-ibu? Sudah berapa lama ibu-ibu mengenal Tuhan, hidup dalam kasih Allah, menikmati persekutuan kecil, menikmati doa, bahkan menikmati peribadahan. Tapi di dalam segala kebaikan Allah itu, di dalam segala berkat-berkatnya yang melimpah, kita malah tergantung kepada berkat-berkat itu. Tidak bergantung kepada dia. Tidak mengandalkan dia. Sehingga kita menganggap hal-hal biasa saja, hal-hal rohani. Hal-hal biasa saja, hal-hal bersekutu dengan Allah. Tidak menjadi bagian yang mempengaruhi segala emosi kita. Yang menarik bagi kita adalah hal-hal yang berhubungan dengan politik. Berhubungan dengan gadget kita,
berhubungan dengan isu-isu sosial dan kekayaan yang kita miliki. Mungkin saja kita sudah tergantung terhadap berkatnya, bukan tergantung kepada si pemberi berkat. Atau mungkin ada di antara saudara-saudara, ibu-ibu yang masuk dalam pergumulan yang sangat berat, kesulitan atau adversity yang sangat berat. Bagaimana mengurusi keluarga dengan keadaan ekonomi, keuangan keluarga yang pas-pasan. Bahkan di dalam masa-masa pandemik ini mungkin ekonomi keluarga kita sudah kolaps. Persoalan-persoalan keluarga, ada ibu-ibu yang ditinggalkan suami. Bahkan mungkin ada Parmain atau Hela yang meninggalkan Boru dan anak ibu-ibu. Yang meninggalkan Boru dan anak kita. Itu menjadi hal-hal yang sangat luar biasa. Persoalan pendidikan anak. Sehingga kita meragukan kuasa Tuhan di dalamnya. Meragukan hal-hal rohani lagi. Itu menjadi hal-hal biasa. Karena kita tergantung kepada persoalan-persoalan kita. Tergantung kepada persoalan-persoalan itu. Mungkin kita di sana, ibu-ibu yang terkasih. Itu sebabnya Allah mengatakan, andalkanlah aku. Trust in the Lord. Bagaimana Bapak Ibu-ibu yang terkasih? Kalau kita sudah mulai merasa jenuh, mari ibu-ibu, mulai lagi yang pertama. Belajar bergantung, berelasi dengan Allah. Di dalam seluruh persoalan hidup kita. Ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat yang ke-8 itu jelas sekali menuliskan bahwa Dia bukanlah Allah yang berubah. Dia tetap sama hari ini, kemarin, dan sampai selama-lamanya. Kitalah yang sering berubah-ubah menghadapi persoalan hidup ini. Itu sebabnya Amsal Salomo di dalam Amsal 3 ayat 5 hingga yang ke-6. Percayalah, dia mengatakan, dituliskan trust juga, kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Salomo tahu betul betapa tertekan dan sulitnya kehidupannya ketika dia keluar dari jalur Allah. Ketika dia keluar dari rel Allah. Ketika dia sudah mulai terikat kepada kekuasaannya, hartanya, istrinya yang banyak. Bahkan dia terikat kepada Allah istri-istrinya itu yang membuat dia menjadi tertekan dan melupakan Tuhan. Dia tahu itu dengan baik, Bapak Ibu. Sehingga dia mengatakan, trust, percayalah dalam segala sesuatu. Andalkanlah Dia. Percayalah. Mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Mengandalkan Dia. Bahkan pemazmur itu sangat jelas mengatakan di Mazmur 34 ayat yang ke-7 itu. Dalam segala keadaan, apakah itu baik atau sukar, berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan mendengarkanmu. Ibu-ibu yang terkasih, dalam keadaan baik pun kita, dalam keadaan susah sekalipun, supaya kita mengalami terus kemenangan dan tidak kejenuhan, berserulah kepadanya, mengandalkan Dia dalam segala sesuatu. Mulailah belajar membangun relasi itu dengan baik. Mulai bangkitkan lagi. Bagaimana mengandalkan Tuhan yang kedua? Bangunlah keberanian untuk menang menghadapi setiap masalah. Ingatlah ibu-ibu yang terkasih bahwa Allah menaruhkan roh-Nya di dalam hidup kita. Dan roh itu akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran Allah. Dan memimpin kita dalam segala kemenangan. Allah berkata di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Andalkanlah Tuhan.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukankah Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus setiap waktu, di dalam pergumulannya yang berat, di dalam pelayanannya yang sangat luar biasa itu, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, dia selalu mengandalkan Tuhan. Markus 1 ayat 35 itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, dia pergi menyendiri dan berdoa di hadapan Bapaknya. Di hadapan Bapaknya. Dia berdoa. Mazmur 5 ayat 4 itu juga menuliskan, setiap pagi aku berseru. Kita perlu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus sendiri yang dalam pelayanannya 33,5 tahun itu, dia harus mengandalkan Tuhan. Supaya segala pekerjaan Bapa dia bisa selesaikan. Sehingga dia mengatakan tetelestai. Sudah selesai ketika dia disalibkan itu. Ibu-ibu yang terkasih. Ibu-ibu yang terkasih. Bagaimana kemudian kita akan diberkati kalau kita datang dan mengandalkan Tuhan. Dengan cara membangun relasi itu kembali. Kalau mungkin selama ini kita sudah mengalami kejenuhan. Dengan cara membangun keberanian untuk menghadapi segala kemungkinan masalah. Untuk memperoleh kemenangan. Yang kedua, bagaimana caranya untuk diberkati oleh Tuhan. Yang kedua dikatakan menaruh harapan pada Tuhan. Menaruh harapan pada Tuhan. NIV menuliskan demikian, ibu-ibu yang terkasih. Whose confidence is in Him. Whose confidence is in Him. Orang yang menaruh keyakinannya di dalam Tuhan. Harapan, dalam bahasa Indonesia dituliskan harapan, tapi di dalam bahasa Inggris dituliskan confidence. Yang keyakinannya. Bagaimana orang diberkati yang keyakinannya ada di dalam Tuhan. Yang keyakinannya ada di dalam Tuhan. Orang-orang Israel yang tidak mencari Allah, yang sudah mencari Allah-Allah yang bisu dan buta itu, Allah mengatakan lewat Yeremia, letakkanlah keyakinanmu kepadaku, bukan kepada berhala-berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa itu. Sebab itu akan membuat engkau semakin menderita, semakin tidak tahu apa-apa. Tetapi yakinlah kepadaku. Whose confidence is in Him. Ibu-ibu yang terkasih, kemerdekaan yang diberikan Allah kepada orang-orang Yehuda ternyata akhirnya dikhianati oleh Allah. Dikhianati oleh orang-orang Yehuda. Yeremia 17 ayat yang 1 itu dikatakan, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka. Dosa mereka tertulis dengan pena besi, matanya terbuat dari intan. Sesuatu yang tidak mungkin lagi, yang sangat sukar untuk digeser dari dalam diri mereka. Sudah terukir begitu hebat. Dan mereka meninggalkan Tuhan dan menjauh daripada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan harus menghajar mereka, membuang mereka ke utara. Mereka menjadi terkutuk oleh karena mereka meninggalkan Allah. Mereka tidak meletakkan lagi keyakinan hidup mereka kepada Dia. Sehingga kemerdekaan itu mereka nodai. Bukankah Yesus mengatakan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8, 31b hingga 32 itu. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jika kamu benar-benar adalah murid-Ku, whose confidence in Him. Siapa yang menaruh keyakinannya, siapa yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, maka ia akan mengalami kemerdekaan. Yang setiap hari setia kepada dia akan mengalami kemerdekaan. Dia akan terbebas dari ketakutan, kekhawatiran, dan dosa itu. Sehingga kita bisa menikmati kemenangan
setiap waktu. Bukankah demikian, ibu-ibu yang terkasih? Seorang perempuan janda di Sarfat yang menaruh keyakinannya pada perkataan Nabi Elia di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 hingga ayat yang ke-24. Dan melakukan apa saja yang diperintahkannya, maka dia dan anaknya melalui masa kesulitan itu. Bahkan putrinya bangkit dari kematian. Dan pada akhirnya dia berkata, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Sekarang aku tahu. Dia meletakkan keyakinannya kepada Allah. Karena Allah sanggup untuk melepaskan dia dari setiap kegetiran, kekeringan yang masih panjang itu. Ketika dia mendengar Nabi Elia itu berkata, dia dengan keyakinan penuh melakukannya dan mengerjakannya. Buli-buli di dalam tempayannya itu tidak pernah habis, bahkan roti itu pun tidak pernah habis. Sehingga mereka, dia dan anaknya dan Nabi Elia bisa menikmati itu di masa-masa kesulitan itu. Convinced in him. Whose convinced is in him. Yang meletakkan keyakinan, harapan kepada Allah. Sekarang aku tahu, kata perempuan Sarfat itu. Ibu-ibu yang terkasih, apakah kita sekarang tahu kalau kita meletakkan keyakinan kita kepada Dia, bahwa Dia akan berperkara dalam hidup kita untuk mendatangkan kemenangan? Pasti, ibu-ibu yang terkasih. Pasti. Yang ketiga, ini merupakan buah dari apa yang diperoleh ketika mengandalkan dan menaruh keyakinan kepada Tuhan. Ayat yang ke-8 itu, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dan selanjutnya, meskipun ada kesulitan, kalau kita terus mengandalkan Tuhan, menaruhkan keyakinan kita kepada Dia, maka Allah akan merenda segala sesuatu. Allah tidak menarik kita dari kesulitan, tetapi Allah beserta dengan kita di dalam kesulitan untuk kemudian kita bisa berselancar di dalam kesulitan itu, untuk kita bisa bergairah di dalam kesukaran itu dan menang di dalam kesukaran itu, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air itu yang merambatkan akar-akarnya dan sehingga dia memperoleh cukup makanan, sehingga ketika musim, baik itu musim kering, baik itu musim hujan atau musim apapun, dia tetap menghasilkan buah. Bukankah itu yang dikehendaki Allah dari kita, ibu-ibu yang terkasih, supaya kita mengandalkan Dia, menaruh kepercayaan kita kepada Dia, iman kita, harapan kita, sehingga di dalam seluruh kesulitan-kesulitan yang kita alami, kita bisa mengenang, kita bisa berjalan dengan baik, kita bisa menikmati kehidupan yang diberkati oleh Tuhan dan mengalami kemenangan. Demikianlah juga Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul hingga ke gua Adulam itu, ibu-ibu yang terkasih, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan di dalam posisi yang sulit itu, Tuhan mengajar dia untuk memimpin hampir 1.200 orang lebih. Sebagai persiapan sebagai seorang gembala menjadi seorang raja. Supaya dia bisa memimpin rakyatnya. Dia mengatakan supaya aku tahu apa yang akan diperintahkan oleh Tuhan lagi kemudian. Dia berkeyakinan dan mendengar perkataan Nabi Gad itu. Dan dia keluar dari gua Adulam. Sehingga tidak ada perpecahan kemudian. Ada peperangan terjadi antara dia dan pengikutnya bersama dengan Saul dan tentaranya. Dia dengar-dengaran akan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dia meletakkan keyakinannya kepada Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, andalkanlah Tuhan. Yakinlah kepadanya dalam seluruh persoalan hidupmu. Di dalam seluruh permasalahan hidupmu. Dia akan berkarya. Dan kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bahkan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Orang-orang Israel sudah di pembuangan. Tapi Allah berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang.
Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ingat ibu-ibu yang terkasih, ketika Yeremia 17 ayat 7 dan 8 ini disampaikan oleh Allah. Mungkin ada orang yang berubah dan akhirnya datang kepada Allah. Tetapi di dalam Alkitab dituliskan tidak ada yang mengalami perubahan selama pelayanan Yeremia. Tetapi di situ pun Allah mengatakan kembali, usahakanlah. Artinya apa, Pak? Ibu-ibu yang terkasih, mari mengandalkan Tuhan. Mari meletakkan keyakinan kita terus kepada Tuhan. Di dalam masa-masa sulit sekalipun. Di dalam ketidakyakinan kita. Oleh karena getirnya pengalaman hidup. Oleh karena kita sudah tergantung hanya kepada berkat-Nya. Ingatlah, hari ini Allah mengingatkan kita untuk mengandalkan Dia, sumber berkat itu, dan meletakkan keyakinan kita kepada Dia, supaya kemudian kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Bukankah demikian juga yang akhirnya dituliskan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 itu? Sebagaimana Allah adalah Allah pemenang, maka kita adalah orang-orang yang menang bersama dengan Kristus di dalam setiap persoalan-persoalan hidup kita. Ibu-ibu, ingatlah, kita tidak akan ditarik dari persoalan itu, tetapi kita akan tetap ada dalam persoalan itu, dan Allah hadir di situ. Maukah kita mengandalkan Dia? Maukah kita meletakkan keyakinan kita kepada Dia, supaya kita akhirnya mengalami kemenangan demi kemenangan. Semoga kebenaran firman Tuhan ini akan menguatkan kita, meneguhkan kita terus untuk hidup dalam kasih Tuhan dan hidup dalam rencana-rencananya. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur lagi hari ini Tuhan. Kebenaran firman-Mu mengingatkan lagi kami, bahkan ibu-ibu, supaya kami tidak ragu akan apa yang sudah pernah kami pelajari. Meskipun ada banyak persoalan hidup, kegetiran yang kami alami, kami rindu untuk terus mengandalkan Tuhan. Kami rindu meletakkan keyakinan kami di hadapan-Nya. Karena dengan demikian kami akan menikmati kemenangan. Kami tidak akan Allah angkat dari kesulitan itu, tetapi Engkau bersama dengan kami di dalam kesulitan itu, dan kami akan menikmati berselancar di dalam kesulitan itu karena pertolongan Tuhan. Inilah keyakinan iman kami. Oh, terima kasih Tuhan. Berkatilah persekutuan Ibu Maria ini. Berkatilah mereka, berkati suami dan anak-anak mereka, Parmain dan Hela mereka, cucu-cucu mereka. Berkatilah semuanya ya Tuhan. Biarlah Allah menolong mereka supaya menjadi alat Tuhan, memberitakan Injil, damai sejahtera itu kepada keluarga, kepada generasi mereka, supaya generasi mereka juga menjadi gereja, generasi yang tangguh dan kuat, mengandalkan Tuhan dan meletakkan keyakinannya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyidari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.